Namo Buddhaya. Halo anak-anak, selamat datang di kelas Agama Buddha. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman seni bercorak Buddhis di negara Thailand, Myanmar, Sri Lanka, China, Jepang, dan Indonesia. Marilah kita belajar dengan semangat dan tekun, membuka pikiran dan hati untuk memahami tentang keragaman seni bercorak Buddhis di negara Thailand, Myanmar, Sri Lanka, China, Jepang, dan Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya Bapak Roh Aksyadi. Namo Buddhaya. Halo anak-anak, apakah anak-anak sudah mengetahui tentang keragaman seni bercorak Buddhis? Seni bercorak Buddhis ada di negara mana saja kira-kira? Dan apakah di Indonesia ada seni bercorak Buddhis? Serta di negara mana saja terdapat seni bercorak Buddhis? Mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak sudah siap? Let's go! Baik, anak-anak, ternyata keragaman seni bercorak Buddhis di negara Thailand, Myanmar, Sri Lanka, China, Jepang, dan di Indonesia itu sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah keragaman seni bercorak Buddhis di negara Thailand. Keragaman corak di Thailand yang pertama adalah tentang arsitektur kuil. Thailand memiliki banyak kuil Buddha yang indah dan megah yang menjadi contoh arsitektur tradisional. Salah satu contoh yang terkenal adalah Wat Po di Bangkok, yang dikenal dengan rupang Buddha reclining besar di dalamnya. Kuil-kuil ini sering dihiasi dengan rupang-rupang Buddha, relief-relief khas, dan ornamen-ornamen yang indah. Yang kedua adalah terkenal dengan seni bercorak Buddhis, yaitu rupang Buddha. Rupang-rupang Buddha berukuran besar dan kecil dapat ditemukan di Thailand. Beberapa rupang terkenal adalah rupang Buddha emas di Wat Trai Mit, Bangkok, dan rupang Buddha di Wat Si Chum, Sukhothai. Nah, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah keragaman seni bercorak Buddhis di negara Myanmar. Di Myanmar terkenal dengan stupa dan pagoda. Myanmar terkenal dengan kehadiran stupa dan pagoda yang menakjubkan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Swedagon Pagoda di Yangon. Stupa berlapis emas yang merupakan salah satu situs suci paling penting di negara ini. Kemudian yang kedua adalah rupang Buddha. Rupang-rupang Buddha berukuran besar dan kecil juga banyak dan umum di Myanmar. Beberapa rupang Buddha yang paling dihormati adalah Mahamuni Buddha di Mandalay dan Laikyun Sekya Buddha di Monewa. Nah, itulah penjabaran yang kedua. Bagaimana anak-anak? Semakin jelas ya tentang seni bercorak Buddhis. Ayo kita menuju yang ketiga. Keragaman seni bercorak Buddhis di negara Sri Lanka. Di Sri Lanka terkenal beberapa stupa. Stupa adalah struktur religius yang khas dalam Buddhisme. Dan Sri Lanka memiliki banyak stupa bersejarah dan indah. Salah satu contoh terkenal adalah Ruwanvelishaya di Anuradhapura. Selain stupa, di Sri Lanka juga terkenal dengan rupang Buddha. Rupang-rupang Buddha yang diukir dengan indah dapat ditemukan di negara Sri Lanka. Beberapa contoh terkenal adalah rupang Buddha emas di kuil Dambulla dan rupang Buddha Galvihara di Polonnaruwa. Nah, itu adalah penjabaran yang ketiga. Gimana? Mari kita lanjut ke yang keempat. Keragaman seni bercorak Buddhis di negara China. Di Cina terkenal dengan goa-goa pahatan yang memiliki seni bercorak Buddhis yang mengesankan. Gua-gua seperti gua Mogao di Dunhuang dan Longmen Grotwes di Luyong
berisi rupang-rupang Buddha, stupa, dan relief-relief yang menakjubkan. Yang kedua adalah rupang Buddha. Rupang-rupang Buddha di China dapat ditemukan dalam berbagai ukuran dan gaya. Beberapa rupang Buddha terdapat di China seperti rupang Buddha Leshan di provinsi Sichuan. Nah, itu yang keempat. Bagaimana? Semakin oke pasti ya, semakin jelas. Mari kita menuju yang kelima, keragaman seni bercorak Buddhis di negara Jepang. Yang pertama adalah candi dan kuil. Jepang memiliki banyak candi dan kuil Buddha yang indah dan bersejarah. Beberapa yang terkenal antara lain kuil Todaichi di Nara, yang merupakan rumah bagi rupang Buddha yang besar, dan kuil Kinkakuji atau kuil pavilion emas di Kyoto yang memiliki bangunan yang dilapisi emas yang indah. Kemudian rupang Buddha adalah peninggalan penting agama Buddha di Jepang. Salah satu contoh terkenal adalah rupang Buddha di kuil Kamakura Kotokuin yang merupakan rupang Buddha besar berdiri di Jepang. Nah, itulah yang kelima. Kemudian kita menuju yang keenam, yaitu keragaman seni bercorak Buddhis di negara Indonesia. Keragaman bercorak Buddhis di Indonesia terdapat dalam candi-candi. Candi-candi adalah kompleks kuil atau candi-candi individual yang menjadi pusat keagamaan dan pusat seni bercorak Buddhis di masa lalu. Contoh terkenal adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Selain itu, ada juga Candi Sewu, Candi Mendut, dan Candi Muaratakus di Sumatera, yang merupakan contoh candi-candi bercorak Buddhis lainnya. Selain candi, di Indonesia juga ditemukan lukisan dinding. Lukisan-lukisan dinding dengan tema keagamaan Buddha dapat ditemukan di beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut. Lukisan-lukisan ini menggambarkan ajaran-ajaran Buddha dan cerita-cerita keagamaan Buddha. Nah, itulah penjabaran tentang keragaman seni bercorak Buddhis di Indonesia. Mari kita menuju ke kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah yang pertama, keragaman seni bercorak Buddhis tersebar di berbagai negara di dunia. Kemudian, tingginya nilai budaya dan seni para leluhur. Ketiga adalah negara bercirikan Buddhis terlihat menerapkan seni budaya Buddha hingga terlihat dan dirasakan saat ini. Dan yang keempat, umat Buddha sebagai generasi penerus harus menjaga dan merawat serta mengembangkan keragaman bercorak Buddhis. Selanjutnya adalah refleksi. Mari kita refleksikan. Yang pertama adalah keragaman seni bercorak Buddhis di dunia yang telah dipelajari tentunya akan menumbuhkan keyakinan terhadap ajaran Buddha yang sangat besar manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah nilai leluhur Buddha yang begitu mulia menggambarkan jati diri ajaran Buddha yang patut kita lestarikan demi perkembangan agama Buddha. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bertambah pengalaman tentang keragaman seni bercorak Buddhis di negara Thailand, Myanmar, Sri Lanka, China, Jepang, dan Indonesia? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk memperdalam keragaman seni bercorak Buddhis di negara Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Cina, Jepang, dan Indonesia. Anak-anak dapat membuka materi ajar di LMS ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.